Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tua Ilahi, serial cerita tasawuf. Pada kali ini Parmin berjumpa dengan Tua Ilahi, ingin menanyakan sesuatu. Jadi ayo kita simak bagaimana cerita antara Parmin dan Tua Ilahi. Ada orang bijak berkata begini, jika engkau belum mendirikan Tuhan dalam dirimu, maka pengenalan engkau tentang Tuhan belumlah sampai atau belum sempurna. Jadi pertanyaannya gini, mendirikan Tuhan dalam diri itu maksudnya apa, Mohon dijawab. Aku itulah yang mengatakan aku. Tiada dua wujud yang berkuasa untuk mengatur tingkah lakuku. Bila ada aku dalam rasa, itulah yang dikatakan mendirikan Tuhan dalam diri. Bila ada aku dalam rasa, itulah yang dikatakan mendirikan Tuhan dalam diri. Maka janganlah dijadikan Tuhan selain daripada aku yang maha kuasa ini. Semua manusia telah diciptakan sama, hanya tergantung manusia itu sendiri menempatkan dirinya dan pada siapa yang dijadikan penguasa di dalam dirinya. Apakah itu aku atau yang lainnya? Saudaraku Parmin yang bergelar Datuk Paduka Kalempoang dan Tagan Tuang Tinggi. Aku itu maha kuasa, wal awalu wal akhiru, waz zahiru wal batinu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang zahir dan akulah yang batin. Dan akulah berkuasa di tiap-tiap sesuatu. Tidak ada satu tempat pun yang luput daripadaku. Engkau itu hanyalah hambaku yang tak berdaya. Digerakkan maka engkau bergerak. Tanpa pertolonganku engkau tidak akan bisa mengangkat kakimu. Dan engkau itu hanyalah hamba yang hanya mengerjakan suruhanku dan menghentikan laranganku. Akulah pemimpin roh sultani yang tajali dalam dirimu, sehingga engkau dikatakan insan hakiki yang tawakal, insan kamil yang manusia yang sempurna. Apabila engkau berhimpun selain denganku, kemudian berpisah, niscaya tidak dapat engkau berhimpun lagi. Maka dari itu hendaklah engkau bersanding denganku. Jika engkau bersanding denganku, maka engkau akan mendengar dengan pendengaran yang mendengarkan segala pendengaran. Maka engkau akan mencakup selain dirimu, dan engkau akan memberitakan tentang aku, dan tiadalah engkau dicakup oleh selainmu, lalu aku memberitakan perihalmu itu. Orang yang berdiri di hadiratku, tidaklah ia akan ditawan oleh pesona keindahan, dan tidaklah ia dikejutkan oleh kegentaran, karena ia telah melihat Tuhan yang nyata dan bukan kenyataan yang berbilang. Ia akan melihat keindahan yang bukan dapat dinamakan keindahan lagi. Ia akan nampak yang mutlak yang tidak lagi terikat. Ia akan melihat yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Oleh karena itu, wajahku hanya aku peruntukkan bagi yang berdiri di hadiratku atau bagi yang mengenalku. Ingatlah apa yang diberikan pada huruf adalah serambi ilmu, dan ilmu itu adalah serambi marifat, dan marifat itu adalah serambi nama, dan nama itu adalah serambi dan apa yang digunakan. Maka hendaklah ilmu itu dijadikan sebagai kendaraan, bukan menjadi pendirian, karena itu hanyalah jalan untuk sampai kepadaku, dan bukan tujuan serta pendirian atau tempat perhentian. Maka sesungguhnya akulah pesudahan dari kesemua itu, jawab Tua. Ketika aku keluar daripada jasad yang membalutiku, lalu aku mau kemana, Tua? Terserah kau sajalah mau kemana. Bukan dirimu, bukan diriku. Makanya ada pepatah Arab mengatakan begini, bapiki mangkok bato zat sifat hendak berpisah. Canda Batua. Jadi itu teman-teman,
cerita dari nelayan pada periode ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.